guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Hello Perseners, kembali lagi di podcast 1% bersama dengan aku Andrea, mentor 1% sebagai host di episode kali ini. Nah, Perseners, 2 minggu lalu kita sudah sempat ngobrol-ngobrol nih tentang gimana caranya menghargai batasan diri orang lain. Kali ini kita akan ngobrolin tentang gimana sih caranya buat membangun batasan diri kita sendiri. Lebih lanjutnya akan dibahas di podcast ini bersama dengan Kak Arlin, selaku mentor di 1% juga nih. Hai Kak Arlin. Hai Andrea, hai Perseners. Hai, Kak Arlin gimana kabarnya? Sehat. Andrea gimana? Sehat, puji Tuhan. Semoga stay safe and stay healthy ya semua Perseners. Nah, kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang batasan diri nih Kak. Sebelumnya, Kak Arlin ada nggak sih pengalaman yang berkaitan dengan topik ini? Ada banget gitu. Jadi kalau aku tuh dulu waktu zaman kuliah gitu, suka ada temen yang pinjem peralatanku gitu. Kadang misal aku lagi pakai parfum nih, nah terus dia minjem nih, boleh nggak gitu? Oh iya boleh, ya udah gitu ya sekali boleh. Terus besok lagi boleh nggak gitu? Oh iya nggak apa-apa, oke 2 kali gitu. Nah terus kok lama-lama malah nggak cuma minjem parfum aja nih gitu, tapi kayak lip tint, terus pokoknya apa yang aku pakai gitu ya, dia tuh juga mau gitu. Dia tuh juga minjem gitu. Terus lama-lama awalnya kan aku ngerasa, oh ya udah gitu ya, pinjemin aja gitu. Tapi kan kok lama-lama malah makin minjem yang lain-lain ya, kayak gitu. Terus aku ngerasa kayaknya ada yang salah nih, kayaknya ada yang nggak beres nih. Nah ternyata aku baru sadar gitu bahwa oh mungkin dia itu jadi mulai berani untuk yang ini yang itu, misalnya minjem-minjem yang lain itu karena aku dari awal yang selalu oh silakan kayak gitu. Padahal ya mungkin sekali 2 kali oke lah ya nggak apa-apa. Tapi ketika udah berkali-kali gitu kan kok rasanya, duh kok pinjem terus sih gitu. Habis nih ntar punya aku gitu misalnya kan kayak gitu. Aku jadi ngerasa oh mungkin dia kayak gitu gara-gara aku nih yang membiarkan dia ya ngelakuin itu ke aku, kayak gitu sih. Mungkin nggak cuma tentang minjem-minjem sesuatu juga ya, mungkin Andrea juga pernah ngerasain ketika lagi ada tugas kelompok gitu, terus kadang kita yang justru malah ngerjain gitu. Kita ngerjain kayak udah sini sama aku aja. Nah, terus lama-lama jadi ada banget kebablasannya itu gitu, karena kita dari awal yang oh ayo sini aku yang kerjain. Nah jadi akhirnya lama-lama ngerasa aduh kok kayak semuanya bebannya di aku ya kayak gitu. Terus baru sadar bahwa oh aku tuh nggak nyaman mungkin gara-gara ya aku juga ngebiarin orang lain untuk ngelakuin itu ke aku gitu sih. Oke, jadi terkait pertemanan nih ya Kak Arlin ya. Kalau aku boleh share sedikit juga pengalaman aku nih Kak Arlin berkaitan dengan batasan diri. Tentang pekerjaan nih, tadi kan Kak Arlin pertemanan ya. Kalau aku tuh kemarin sempat di ranah pekerjaan. Jadi aku tuh orangnya kalau misalnya kerjaan dalam 1 hari itu belum selesai, pengen banget dikelarin pada saat hari itu juga gitu. Jadi nggak suka nunda gitu ya. Tapi kadang itu tuh ngepotong waktu jam makan siang aku gitu. Jadi kadang suka ngepotong waktu jam makan siang, terus kadang udah selesai waktunya kerja itu masih ngerjain gitu. Dan syukurnya di tempat kerja aku yang lama, itu atasan aku sangat menghargai waktu setiap karyawannya gitu. Jadi kalau misalnya dia tahu kita masih kerja dan di luar jam kerja gitu, di luar waktu yang semestinya, kayak selalu diingetin jangan lupa istirahat, jangan lupa makan gitu. Jadi setiap bulannya kita selalu ada one on one, dan setiap kali one on one itu selalu dibilang Andrea kamu harus punya batasan diri dalam bekerja. Jadi kamu harus tahu kapan waktu kamu harus istirahat, kapan kamu harus bekerja. Kalau misalkan emang itu masih bisa dilakukan besok ya nggak apa-apa, as long as itu nggak yang menunda, yang prokrastinasi ya gitu. Itu kan
memang masih bisa besok gitu. Kalau memang nggak bisa ditunda ya nggak apa-apa dikerjakan hari ini. Tapi kalau memang nggak apa-apa untuk besok, ya nggak apa-apa, kamu harus punya batasan gitu dalam bekerja. Jadi oke, dari situ aku mulai work life balance saya gitu, kayak lebih tahu mana waktunya bekerja dan mana waktunya untuk istirahat, dan benar-benar waktu istirahat itu digunakan untuk istirahat, bukan dipakai untuk bekerja. Itu sih kurang lebih pengalaman aku terkait dengan batasan diri. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih ya, sharing pengalaman dari Kak Arlin dan dari aku juga gitu. Boleh nggak sih Kak Arlin dijelasin lagi tentang batasan diri itu apa? Mungkin di sini masih banyak perseners yang belum dengerin podcast kita kemarin nih Kak. Jadi mungkin perseners juga sering dengar gitu, dong bangun batasan gitu. Tapi apa itu gitu? Oke, jadi batasan diri itu adalah, gampangnya gini, jadi batasan pribadi itu adalah batasan yang diri kita tetapin nih gitu. Dan gampangnya ya gimana orang lain itu memperlakukan kita, kayak gitu. Jadi misalnya, apa aja nih yang boleh orang lain lakuin ke diri kita, apa yang enggak gitu ya, apa yang kita rasa nyaman untuk orang lain lakuin ke diri kita, dan juga yang bikin kita nggak nyaman, kayak gitu. Terus juga batasan diri itu ya mungkin semacam ini kali ya, kalau diibaratin itu kayak rumah gitu kan, ada pintunya. Nah, batasan itu si pintu itu tuh gitu. Jadi kita yang bikin aturan-aturan orang ini boleh masuk atau enggak gitu ya. Kayak orang ini boleh memperlakukan kita seperti apa nih, kayak gitu. Nah, itu kita sendiri yang bangun, seperti itu. Oke, jadi gimana cara kita menetapkan batasan tertentu gitu ya Kak Arlin, supaya orang itu tahu sejauh mana dia boleh berperilaku ke kita gitu ya. Nah, tadi udah tentang batasan diri itu apa. Nah, kalau caranya gimana Kak Arlin supaya kita bisa membangun batasan diri yang baik? Oke, cara untuk bangun batasan diri yang baik gitu ya. Jadi yang pertama, pastinya kita perlu untuk meningkatkan self awareness dulu nih. Kita peka dulu sama diri sendiri. Kita tahu kita maunya apa, sukanya apa yang orang lain boleh lakukan dan nggak boleh ke kita. Simpelnya seperti itu. Terus kita juga peka lagi sama diri kita gitu. Kenalin perasaan bahwa mungkin ada kalanya kita ngerasa nggak nyaman gitu. Setelah ada orang lain ngelakuin sesuatu ke kita, terus, duh kok rasanya nggak nyaman ya. Nah, dari situ coba kita lihat lagi bahwa, oh mungkin ini loh salah satu bentuk batasan yang harus aku tetapkan gitu. Jadi ketika kita udah peka sama diri sendiri, kita jadi lebih tahu nih batasan-batasan seperti apa yang nantinya mau kita bangun untuk diri kita kepada orang lain. Kayak gitu. Terus juga pastinya kita juga perlu untuk belajar asertif gitu kan. Kita tuh pengen orang lain bisa memahami kita gitu ya, dan memperlakukan kita dengan baik. Nah, makanya kenapa penting banget untuk kita bisa mengomunikasikan itu sama teman kita misalnya gitu ya. Kayak misalnya, aku nggak nyaman loh kalau misalnya kamu ngelakuin ini, misal seperti itu. Kayak gitu. Jadi gimana caranya kita menyampaikan dengan baik. Terus juga pastinya ya kita perlu konsisten juga gitu ya, dilakukan dan konsisten. Karena mau sebanyak apapun batasan yang kita buat, tapi kalau kita nggak melakukan, kita nggak mengomunikasikannya, terus kita juga tidak konsisten gitu ya, kayak hari ini iya, besok enggak. Nah, orang lain kan mungkin juga akan bingung gitu, sebenarnya gimana sih gitu. Sebenarnya mana sih yang boleh dilakuin dan mana yang enggak, seperti itu. Dan yang cara lain untuk bangun batasan yang sehat itu, ya pastinya kita perlu tahu gitu sejauh mana batasan diri kita tadi gitu. Ketika misalnya kita udah tulis nih batasannya ini aja, oke, berarti kita mulai lakuin tuh secara konsisten. Terus kalau misalnya kita ada orang lain, terus kita ngerasa, aduh kok kayaknya nggak nyaman ya di gini. Nah, kita refleksi lagi nih, oh mungkin ini juga menjadi batasan nih, mungkin kemampuan kita dan kapasitas kita nggak bisa nih untuk hal tersebut misalnya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kuncinya itu adalah peka dulu sama diri sendiri, terus jadi tahu batasannya seperti apa, terus dilakukan dan konsisten. Itu sih cara yang paling penting untuk bisa bangun batasan yang baik gitu. Dan membangun batasan itu bukan berarti kita menutup diri loh ya, jangan sampai salah paham nih persener. Tadi Karin sempat menyinggung terkait menutup diri gitu ya Kak. Kadang itu kan problemnya dalam membangun batasan diri itu kan takut untuk jadi terlalu tertutup. Karena mungkin
terlalu membatasi diri. Nah, mungkin boleh dijelasin sedikit nggak sih Kak Arlin, bedanya menutup diri dan membatasi diri itu apa? Dan gimana supaya kita bisa tetap punya batasan, tapi nggak tertutup banget gitu. Kesannya kayak ya masih tetap terbuka aja gitu. Karena kadang mungkin suka ada yang oke bikin batasan berarti menutup diri gitu ya. Padahal itu kan dua hal yang berbeda. Jadi ketika kita membangun batasan gitu, oke gitu kita tetap bergaul sama orang lain, kita tetap berteman gitu kan. Tapi bedanya, oh ya batasan itu nggak cuma ke temen aja juga gitu, tapi bisa sama pacar mungkin atau keluarga atau siapapun itu gitu ya. Jadi ketika kita punya batasan artinya misalnya ke teman gitu ya, kita ngasih tahu bahwa oke, aku punya batasan seperti ini loh, jadi tolong dihargai ya gitu. Tapi kita ya tetap menjalin relasi dengan orang lain. Namun kalau misalnya nih kita menutup diri, oke mungkin bikin batasan iya, tapi kok justru malah menutup diri. Contohnya malah unfollow temen-temennya mungkin. Karena ada juga nih yang suka kayak gini gitu. Jadi aku ceritain nih, mungkin nge-unfollow temen-temennya, terus jadi nggak mau bersosialisasi sama orang lain karena mungkin takut nggak dihargai atau takut orang lain nyakitin dia gitu. Padahal ketika kita udah bikin batasan, terus kita mengkomunikasikannya secara asertif dengan baik-baik, itu yang sehat dan bukan justru kita yang bikin batasan terus kita yang benar-benar nutup diri dari orang lain, nggak mau bergaul, terus ya pokoknya menyendiri terus mengasingkan diri sendiri kayak gitu. Itu kan beda banget ya ketika kita bikin batasan terus kita sampaikan dan kita bikin batasan tapi kita malah menutup diri jadi nggak mau ngapa-ngapain, jadi nggak mau bergaul sama orang lain seperti itu. Dan biasanya yang paling ngebedain tuh itu ketika kita benar-benar jadi nggak mau terbuka sama orang lain tentang apapun itu, terus jadi menarik diri dari lingkungan. Itu sih yang membedakan banget batasan diri yang sehat dan batasan diri yang benar-benar menutup diri. Poinnya adalah kalau kita membuat batasan itu kita tetap bergaul seperti biasa ya, tetap menjalin relasi dengan menyampaikan apa yang kita terapkan ya batasan-batasannya. Sedangkan kalau menutup diri itu kita menjadi tidak mau bersosialisasi dengan orang lain gitu ya, tidak mau mendengar pendapat mereka juga gitu ya, cenderung menarik diri dari lingkungan sosial gitu ya. Baik, tadi Persena sudah dengar nih ya, bedanya menutup diri dan memiliki batasan diri. Emangnya Kak Arlin kalau kita nggak punya batasan diri, itu akan gimana sih dampaknya? Ketika kita nggak punya batasan diri atau mungkin punya sih batasan tapi nggak pernah diterapkan gitu ya misalnya. Nah pertama dampaknya pasti orang lain bisa jadi berperilaku seenaknya ke kita gitu. Kenapa? Ya karena satu mungkin kita nggak pernah bilang juga. Kan belum tentu ya yang menurut kita nggak nyaman, terus orang lain juga, oh itu nyaman-nyaman aja kok kayak gitu. Nah kan beda tuh, makanya ketika punya batasan, disampaikan sama pacar nih misalnya, disampaikan sama pacar bahwa aku nggak nyaman loh kalau kamu seperti itu ke aku, atau mungkin contohnya si batasan fisik kali ya, aku nggak nyaman loh kalau misalnya kamu rangkul aku gitu. Nah itu kan berarti kita mengkomunikasikan bahwa kita punya batasan loh kayak gitu, jadi tolong dihargai gitu. Nah, ketika udah punya batasan, orang lain bisa jadi menghargai kita dan kita juga menghargai orang lain gitu. Ketika nggak punya ya pastinya orang lain jadi bisa berperilaku seenaknya ke kita. Terus ketika kita nggak punya batasan, kita juga mungkin jadi kehilangan diri kita gitu. Karena kita nggak tahu kita maunya apa, sukanya apa, yang bikin kita nyaman apa dan nggak nyaman apa itu kita nggak tahu. Jadi kita bingung nih ketika orang lain berperilaku ke kita jadi bingung gimana sih harus menanggapinya gitu. Terus juga ketika kita nggak punya batasan sama orang lain, kita akan banyak mengorbankan perasaan kita selain kehilangan diri kita karena kita terlalu banyak ngorbanin perasaan. Misalnya ketika diajak main misalnya, tapi sebenarnya kita punya prioritas lain yaitu mungkin ngerjain tugas gitu ya. Nah, kalau kita nggak punya batasan, ya terus kita nggak enak kan sama orang lain, itu kayak udah combo banget tuh, udah nggak ada batasannya, nggak enakan pula sama orang lain. Nah jadi ketika diajak main, padahal sebenarnya kita ada prioritas lain, ya prioritas kita jadi terkorbankan gitu, jadi terbengkalai. Karena apa? Karena kita nggak enak untuk menolak, padahal tiap orang itu
boleh-boleh aja kok untuk say no gitu. Artinya kan dia menghargai dirinya sendiri dan orang lain juga menghargai dia. Kurang lebih itu sih. Dan oh iya, kita juga jadi nggak bisa, yang paling penting adalah nggak bisa menghargai diri kita sendiri, nggak bisa menghargai pendapat kita gitu ya, apa yang kita buat gitu. Jadi ya dampak yang paling berasa adalah orang lain akan berperilaku seenaknya ke kita gitu. Oke, wah seneng nih aku hari ini ngobrol-ngobrol bareng Kak Arlin ya, seru banget nih. Dapat insight baru juga ya, semoga perseners juga mendapatkan insight baru dari obrolan terkait membuat batasan diri ini gitu ya. Nah mungkin aku boleh simpulkan sedikit ya Kak Arlin. Jadi batasan diri itu apa sih? Batasan diri itu adalah sesuatu yang kita tetapkan gitu ya. Gimana orang lain boleh memperlakukan kita. Gimana kita nyamannya, gimana kita nggak nyamannya gitu. Nah, hal tersebut ditetapkan menjadi batasan diri. Nah, cara untuk meningkatkan batasan diri itu ada macam-macam ya. Tadi Kak Arlin sebutin ada 3. Yang pertama adalah meningkatkan self-awareness kita, jadi tahu apa yang kita nggak suka, tahu apa yang kita suka, yang kita nyaman, yang kita nggak nyaman gitu ya. Pertama kita tahu itu dulu, lalu dilihat dari interaksi kita dengan lingkungan sekitar itu seperti apa. Misalnya pernah ada kejadian yang membuat kita nggak nyaman, oh mungkin ini bisa dijadikan suatu batasan diri gitu. Jadi it's all about self-knowledge dan self-awareness gitu ya Kak Arlin. Lalu yang kedua adalah menjadi seorang yang asertif gitu. Gimana cara kita menyampaikan batasan ke orang terdekat gitu. Mungkin dari pemilihan katanya, intonasi gitu ya, timingnya, juga kapan kita bisa menyampaikan apa yang menjadi batasan kita. Karena hal ini cukup penting juga gitu ya, perseners untuk orang lain itu tahu dan paham apa sih yang menjadi batasan-batasan kita. Terus yang ketiga adalah konsisten tadi ya Kak Arlin. Jadi kalau kita udah tahu apa yang kita nyaman, kita nggak nyaman, yang kita suka dan nggak suka, dan kita asertif gitu ya, itu tetap terus dilakukan gitu ya, secara konsisten. Kalau misalnya ketemu orang baru ya boleh disampaikan lagi gitu. Terus yang ketiga, jadi nggak enakan juga sama orang lain gitu ya. Karena tadi kalau misalnya kita punya batasan, kan kita bisa tahu ya, oh sampai sejauh ini aku harus bilang ke orang ini kalau misalnya aku nggak suka gitu misalnya, kalau atau aku keberatan gitu. Sedangkan kalau kita nggak ada batasannya, ya udah kita akan berusaha untuk mengikuti mau orang lain gitu ya, tanpa memperdulikan apa sih yang sebenarnya kita suka, yang kita nyaman gitu. Dan yang terakhir adalah kita jadi nggak bisa untuk menghargai diri sendiri. Begitu perseners. Dari Kak Arlin mungkin ada yang mau ditambahkan Kak? Barangkali saya ada yang salah. Oke, kalau dari aku sih mungkin mau kasih tahu bahwa membangun batasan itu bukan berarti kita jahat gitu. Justru artinya kita menghargai diri kita sendiri, dan tiap orang juga punya boundaries yang berbeda-beda gitu. Jadi ya saling menghargai aja, dan itu adalah bukti bahwa kamu peduli sama dirimu, sama orang lain, dan juga tentunya kesehatan mental sendiri gitu. Oke, jadi memiliki batasan diri itu adalah salah satu bentuk dari kita mencintai diri sendiri juga ya Kak Arlin ya. Oke, thank you so much Kak Arlin sudah berbagi pada episode kali ini gitu. Semoga perseners mendapatkan insight yang sama banyaknya seperti yang aku dapatkan pada episode kali ini ya. Nah, perseners, kita sudah di penghujung podcast nih. Untuk perseners yang pengen mendapatkan insight baru lagi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan psikologi dan kesehatan mental, boleh coba cek podcast-podcast kami yang lain atau mengunjungi media sosial lainnya dari 1%. Ada YouTube, ada Instagram. Boleh juga nih kalau pengen tahu lebih lanjut tentang 1%, layanannya ada apa aja, silahkan perseners mengunjungi website kami di 1%.net. Teman-teman bisa ikut mentoring, konseling dengan psikolog, dan profesional lainnya. Kalau ikut mentoring bisa ketemu dengan Kak Arlin dan aku juga. Semoga layanan yang kami berikan dapat membantu perseners untuk melangkah ke depan sebanyak 1% setiap harinya. Akhir kata, terima kasih banyak perseners sudah dengerin podcast episode ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Andrea pamit undur diri. Bye!